Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Ajibowo dengan NIM 243307042. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester genap dengan mata kuliah sistem operasi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 1, yaitu penggunaan manual dan pencarian perintah. Gunakan perintah man untuk membuka manual halaman untuk perintah ls. Jelaskan cara menggunakan perintah man dan cari deskripsi perintah yang mengandung menggunakan man min kafel. Oke, kita lanjut. Kita tekan mengetik membuka manual halaman man ls. Nah, man ls ini digunakan sebagai panduan cara menggunakan perintah ls. Oke, selanjutnya kita akan quit. Misal kita akan mencari kata kunci yang mengandung file menggunakan man min kafel. Ini kata kunci yang mengandung file menggunakan man min kafel. Selanjutnya nomor 2, menggunakan alias di bus. Buatlah alias untuk perintah rm dengan opsi min i interaktif sehingga setiap kali perintah rm dijalankan, sistem meminta konfirmasi terlebih dahulu. Simpan alias ini di file bus.rc. Oke, kita akan jalankannya. Pertama nano scroll ke paling bawah. Nah, ini adalah perintah alias untuk perintah rm dengan opsi interaktif, sehingga setiap kali perintah rm dijalankan nanti akan muncul konfirmasi terlebih dahulu, meminta konfirmasi terlebih dahulu. Kita ctrl keluar. Ini kita cek. Kita cek cara menggunakannya. Kita kasih contoh cara penggunaannya. Kita akan membuat file teks terlebih dahulu, contoh.txt. Lalu kita ketik rm contoh.txt. Nah, ini meminta konfirmasi terlebih dahulu apakah menghapus bekas kosong ini ya atau tidak ya. Nah, maka file txt contoh ini sudah terhapus. Oke, selanjutnya nomor 3, menggunakan variabel lingkungan. Tulis script shell yang menyimpan nama pengguna dan direktori kerja saat ini ke dalam variabel, lalu tampilkan informasi tersebut dengan menggunakan perintah echo. Oke, berhubung di sini file info usernya sudah dibuat, jadi scriptnya sudah dibuat, jadi kita tinggal menjalankannya. Ini file info user.sh sudah dibuat, kita tinggal menjalankannya. Nano info user.sh. Ini untuk isinya untuk menyimpan nama pengguna dan juga direktori kerja saat ini atau direktori kerja sekarang. Kita exit, lalu kita cek info user.sh.
ini untuk nama ini adalah tampilan dari echo nama pengguna Debian ini. Untuk echo direkturnya ini, direktur sekarangnya ini masih menggunakan perintah. Selanjutnya nomor 4, menggunakan pencarian perintah dengan what is. Gunakan perintah what is untuk mencari deskripsi singkat dari perintah ls. Jelaskan hasil yang diperoleh. What is ls. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan fungsi ls dibuat lebih sederhana, satu baris. Nomor 5, manajemen file dengan perintah mv. Buatlah script untuk memindahkan file 1.txt dan file 2.txt ke direktori backup. Setelah itu, verifikasi file-file tersebut berada di dalam direktori backup. Oke, kita langsung saja. Berhubung di sini file sudah backupnya ini, berhubung scriptnya sudah ada, yaitu pindah file sh, kita tinggal menjalankannya. Nano pindah ini adalah membuat direktori backup. Jika ini membuat direktori mkdir main.p ini adalah membuat direktori backup. Ini untuk mv file 1.txt backup, mv file 2.txt backup ini adalah memindahkan file 1.txt dan file 2.txt ke direktori backup. Ini echo ini untuk menampilkan isi direktori backup setelah pemindahan. Main ls main ini untuk menampilkan nama direktori backupnya. Kita keluar, kita coba cek pindah Nah, ini isi direktori backup setelah dipindahkan. Selanjutnya nomor 6, pembelokan output dan error. Buatlah script yang mencatat output standar dan error dari perintah ls ke dalam dua file berbeda menggunakan pembelokan output dan error. Oke, pertama kita cek. Tunggu, di sini scriptnya sudah saya buat, jadi tinggal menjalankannya. Perintah tidak ditemukan. Oh iya, lupa nano. Kosong. Enggak. Nano. Oh ini filenya log.ls.sh. Nano. Ini adalah menjalankan perintah ls dan mencatat output dan error ke file yang terpisah. Seperti ini. Tuh. Kemudian kalau kita keluar, kita coba cek log.
seperti ini. Oke, lanjut kita untuk nomor 7, perbandingan direktori dengan div. Gunakan perintah div untuk membandingkan dua direktori yang berisi file yang sama. Tulis script untuk membandingkan direktori dir 1 dan dir 2, kemudian tampilkan hasil perbandingan tersebut. Oke, untuk nomor 7 gunakan perintah div. Berhubung di sini file scriptnya sudah dibuat, jadi kita tinggal menjalankannya. Nano dibandingkan ini, membandingkan direktori dir dan echo, membandingkan direktori ini div ini untuk membandingkan dir 1 dan dir 2. Kita keluar. Nah, kita cek, coba ini membandingkan dir ini membandingkan direktori dir 1 dan dir 2. Berhubung di sini untuk dir 1 dan dir 2 nya belum terdapat isinya, jadi belum ada yang dibandingkan. Oke, lanjut kita mengerjakan nomor 8, menghitung jumlah baris pada file teks. Tulis script untuk menghitung jumlah baris kata dan karakter dalam sebuah file teks menggunakan perintah wc. Oke, berhubung di sini untuk scriptnya sudah dibuat, ini hitung wc.esa, jadi kita akan menjalankannya. Nama file yang akan dihitung yaitu text.txt. Cek apakah file ada. Ini file menghitung baris kata dan karakter. wc output ini tampilkan hasil baris, ini menampilkan jumlah baris, ini berapa jumlah kata dan berapa jumlah karakter. Kita keluar, kita coba cek. Ini menghitung isi file dari text.txt berisi jumlah baris 3, jumlah kata 8, untuk jumlah karakternya 43. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 9, mencari file dengan find. Gunakan perintah find untuk mencari file dengan ekstensi .txt di direktori home. Simpan hasil pencarian ke dalam sebuah file log. Kita pertama membuka, berhubung di sini filenya scriptnya sudah ada, jadi kita tinggal cari txt. Ini nama file log, hasil pencariannya ini log hasil pencarian. Mencari file txt di direktori home dan menyimpan hasilnya. Echo mencari file ini untuk menampilkan hasil internet. Oke, kita keluar, kita klik cari, cek. Nah, jadi mencari file text.txt di direktori home, hasil pencarian telah disimpan di hasil pencarian.txt. Berarti pencariannya disimpan di file hasil pencarian.txt. Kita coba cek hasil
hasil pencarian txt. Ini untuk isi file-filenya yang cari untuk terdapat ini file-file ekstensi .txt pada directory home. Oke, kita akan keluar. Selanjutnya nomor 10, membuat dan menghapus file dengan touch dan rm. Buat script yang membuat beberapa file kosong menggunakan perintah touch dan kemudian menghapus dengan rm menggunakan opsi interaktif. Berhubung untuk scriptnya berhubung di sini sudah dibuat, ini buat hapus.sh ini kita langsung selanjutnya nano buat ini scriptnya membuat file kosong. Ini echo membuat file kosong, echo membuat file kosong, file 1 txt, file 2 txt, file 3 txt, touch ini untuk membuat file 1 txt, file 2 txt, dan file 3 txt. Ini ls ini untuk menampilkan file daftar file yang telah dibuat. Ini menghapus dan untuk menghapus dengan konfirmasi interaktif. Oke, kita coba keluar. Kita coba menghapus. Buat bisa ketik menghapus file txt itu ya, file txt2 ya, 3.txt ya. Ini maka untuk file 1, file 2, file 3.txt akan terhapus. Selanjutnya nomor 11, menggunakan perintah grep untuk mencari pola dan file. Tulis script yang mencari semua garis yang mengandung kata Linux dalam file 1.txt menggunakan perintah grep simpan hasil pencarian ke dalam file baru. Oke, berhubung kita untuk scriptnya berhubung ini sudah dibuat, ini cari linux.sh ini dan juga cari txt, cari underscore txt.sh ini. Kita menjalankannya nano cari linux.sh. Ini nama file dan hasil sumber. File inputnya file 1 txt, variabel file inputnya file. Jadi untuk variabel file outputnya hasil grep.txt. Cek apakah file dan sumber ada. Ini untuk mengecek mengandung kata Linux, filenya besar. Ini hasil pencarian, dia akan menampilkan file ini outputnya. Untuk ini hasilnya disimpan untuk menampilkan outputnya. Oke, kita coba cek. Kita coba cek apakah bisa cari nih huruf file 1 txt tidak tipe. Ini berhubung file satunya tadi pada perintah sebelumnya sudah dihapus, maka kita buat terlebih dahulu touch txt. Ini sudah kita buat. Nah, kita cek hasil grep ya.
update.txt. Nih, untuk anunya kan tampil seperti ini. File Linux-nya untuk L-nya yang dicari yang L-nya yang besar. Oke, kita keluar. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 12, menggunakan tar untuk mengarsipkan file. Buatlah script yang mengarsipkan beberapa file menjadi satu file arsip tar, kemudian ekstrak arsip tersebut menggunakan perintah tar. Walaupun di sini file scriptnya sudah dibuat, ini arsip tar ini kita tinggal menjalankannya. Coba lihat menu arsip tar.sh. Nama filenya variabel arsip, nama filenya arsip putar. Ini beberapa file contohnya. Ini file 1 file1.txt, untuk file 2 file2.txt, untuk file 3 file3.txt. Ini untuk membuat arsip tarnya, tar min cvf variabel arsip file 1.txt, file 2.txt, file 3.txt. Ini adalah membuat direktori hasil ekstrak, direktori ekstraksi. Nah, digunakan untuk ini untuk mengekstrak arsip ke folder hasil ekstrak tar min xvf variabel arsip min c hasil ekstrak. Ini untuk mengekstrak file ini ke folder hasil ekstrak. Oke, coba kita cek. Kita coba cek. Ini mengarsipkan file ini ke dalam arsip putar dan mengekstrak arsip putar ini ke folder hasil ekstrak. File telah diekstrak dalam folder hasil ekstrak. Coba kita cek hasil ekstrak. Nah, kita coba cari ini folder hasil ekstrak ini. Jadi masuk ke dalam folder hasil ekstrak ini. Oke, selanjutnya kita mengerjakan nomor 13, mencari file menggunakan locat. Gunakan perintah locat untuk mencari file dengan ekstensi log pada sistem. Setelah itu perbarui database locat dengan menggunakan perintah update db. Kita coba locat bisa untuk tidak ditemukan. Coba cek. Ini untuk file locatnya, cari semua file dengan ekstensi log menggunakan locat. Ini untuk mencari ekstensi log dengan menggunakan locat. Ini menampilkan jumlah file log yang ditemukan. Ini untuk sudo update ini untuk memperbarui database locat. Oke, kita keluar, coba cek. Mencari file log menggunakan locat garis 8
perintah tidak ditemukan, jumlah file log ditemukan, hasil pencarian disimpan di file hasil lokasi.txt, memperbarui database locat dengan update password. Nah, kita tunggu. Oke, database locat berhasil diperbarui. Selanjutnya memodifikasi file .bas rc, tulis script untuk menambah alias baru ke dalam file bas rc agar setiap kali terminal dibuka akan menambahkan pesan selamat datang yang berisi nama pengguna. Tulis script berhubung di sini untuk scriptnya sudah dibuat, jadi kita tinggal menjalankannya. Scroll paling bawah, ini adalah echo atau menambahkan alias baru ke dalam file bas agar setiap kali terminal dibuka akan menampilkan pesan selamat datang dan berisi nama pengguna. Ini echo selamat datang user klik. Kita set terlebih dahulu, keluar, coba kita cek, coba kita close terminalnya, kita buka lagi. Terminalnya, nah maka akan muncul selamat datang Debian, muncul echo-nya setiap kali menampilkan pesan selamat datang berisi dan nama penggunanya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan nomor yang terakhir adalah nomor 15, kontrol proses di latar belakang. Buat script yang menjalankan perintah yes di latar belakang, kemudian gunakan perintah jobs untuk memeriksa status job tersebut. Gunakan perintah fg untuk mengembalikan job ke latar depan. Nomor 15 kita coba cek. Untuk scriptnya berhubung ini sudah dibuat ya, kita tinggal menjalankan. Sudah kita buat, jadi saya buat, saya akan menjalankannya. Ini jobs control.sl. Namun jobs ini untuk menjalankan perintah yes latar belakang. Ini untuk menampilkan daftar job yang berjalan, menyimpan nomor job, mengembalikan jobs ke mengembalikan itu untuk perintah fg untuk menggalikan jobs ke latar depan. Oke, selanjutnya kita coba cek. Coba cek. Nih, daftar job berjalan, mengembalikan job nih.
tapi tidak ada pengalaman kerja. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.